Oke guys, di video kali ini ya ada konsumen dengan motor Jupiter burung hantu dan ingin memasang kopling tangan ya. Nah, ini bisa dilihat motornya masih kopling manual dan ini barang-barangnya dia beli sendiri ya. Nah, untuk bak koplingnya masih baru ya. Ini dia beli di toko lain dan minta request untuk bengkel kita yang membuat kopling tangannya ya. Nah, ini pak koplingnya baru, lalu plat bolong-bolongnya juga baru, dan pernya ini akan kita ubah ya menggunakan per King. Nah, bisa dilihat itu listnya ataupun catnya warna pink ya. Nah, kalau King per kopling aslinya itu warna pink. Oke, lanjut ya. Kita eksekusi dulu untuk mesinnya. Kita buka bak koplingnya ya menggunakan T8 ataupun buah sok 8 ya. Nah, ini saya percepat supaya tidak terlalu lama. Oke, kita buka dulu bak koplingnya. Nah, kita pukul-pukul dan tinggal kita tarik ya baknya. Nah, apabila sudah terlepas, kemudian kita buka juga ya bagian pernya ini menggunakan buah sok 8 ya. Bisa juga menggunakan kunci T8. Nah, bautnya ini ada 4 buah ya. Bisa menggunakan obeng plus ataupun kunci T8. Oke, sudah terlepas semua, langsung kita lepaskan dulu untuk bagian stud-nya ya. Nah, ini stud-nya masih ori ya, masih standar pabrik. Nah, kita lepaskan dulu. Kemudian untuk bagian pak koplingnya kita lihat ini sudah pada gosong ya, dan plat bolong-bolongnya itu tidak ada lagi bintik-bintik. Nah, kemudian pada bagian kuncian rumah kopling ini kita buka dulu ya menggunakan obeng min biar kuncinya itu terbuka. Kemudian kita buka ya murnya menggunakan buah sok 19. Nah, ini saya menggunakan impact biar tidak terlalu lama membukanya. Dan kita lepaskan semua komponen-komponen koplingnya ya. Oke, nah ini untuk kaki empatnya masih standar ya, belum ditambah jalur olinya, nanti kita bor. Nah ini ya, ini contoh kaki 4 plus lawan yang masih standar, belum kita bor-bor. Ini proses kita pengeboran ya, pengeboran menggunakan mata bor 2 mili, caranya itu dengan cara menyilang ya. Kita buat silang-silang pengeboran supaya jalur olinya tuh yang keluar lebih banyak ya untuk ke arah eh, kampas kopling. Nah, ini contohnya untuk kaki 4 plus lawan yang sudah saya bor. Nah, caranya itu menyilang silang. Nah, ini proses pengelasan ya, pengelasan untuk bagian loncengnya ini tidak kita buka ya, langsung kita las, dan kita juga sudah berpadu ya ataupun sudah bilang sama konsumennya bahwa kita tidak ada askruk untuk mengemalnya. Nanti kalau kita buka asal dilas takutnya itu tidak center ya, dan kata konsumen pun ini tidak akan dijadikan standar lagi. Oke, sudah deal, langsung kita las ya. Nah, ini kita buat 3 titik untuk pengelasannya supaya kuat ya. Nah, apabila sudah selesai, kita lanjutkan ya dengan pemasangan rumah kopling. Nah, untuk ringnya jangan terbalik ya. Oh ya, yang tirus itu pada posisi belakang dan yang lancip ataupun yang tajam ya di posisi depan. Dan kita pasangkan lagi untuk kaki empatnya. Ring penguncinya ya, jangan lupa. Nanti kalau tidak ada ring pengunci ini, takutnya murnya nanti kendor ya. Oke, kita pasangkan dulu mur 19 ataupun mur rumah kopling ya. Nah, ini saya tekan remnya lalu saya kencangkan menggunakan impact. Oke, itu sudah selesai dikencangkan lalu dikunci. Untuk pemasangan pak kopling ya. Nah, ini pak koplingnya yang baru dan plat-platnya juga yang baru ya. Kita lumasi oli dulu sebelum pemasangan supaya nanti saat dihidupkan pas dimainkan kopling itu gesekannya tidak terlalu kasar ya, karena sudah kita lumasi oli. Nah, pertama seperti biasa ya untuk pemasangan pak kopling kita urutkan dulu dari pertama pak kopling, lalu platnya, pak kopling lagi yang kedua, kemudian platnya ya. Nah, seperti itu seterusnya sampai habis ya. Untuk pak koplingnya ini ada 4 buah dan platnya ini ada 3 buah ya. Nah, terakhir ini platnya kemudian ditutup dengan pak kopling. Oke, kita lanjut dengan proses pemasangan ataupun proses perakitan bak kopling yang baru ya. Nah, ini masih segel, kita buka dulu bungkusnya. Oke, kita masukkan as ataupun stud koplingnya ya. Nah, sudah masuk, kemudian kita pasangkan dulu kelahar bambunya dan apabila sudah masuk kita menggunakan buah sok 12 ya.
buah sok 12 untuk memasukkan kelahar bambu stud koplingnya ini ya. Nah, kita pukul menggunakan palu supaya studnya ini rata ya, rata, dan nanti akan kita lanjutkan dengan pemasangan seal ya, seal stud kopling. Nah, apabila belum masuk studnya tinggal kita pukul sekali lagi sampai dia masuk ke dalam. Nah, lanjut ya, ini untuk proses pemasangan sealnya kita lumasi dulu oli, lalu kita gunakan buah sok yang tadi ya. Nah, apabila seret itu kita buka dulu studnya, kemudian untuk bagian sealnya ini tinggal kita tekan-tekan ya sampai sealnya itu rata. Oke, sealnya sudah masuk, tinggal kita pasangkan lagi stud koplingnya ya. Nah, sudah masuk stud koplingnya dan sudah lancar. Kemudian ini proses pemasangan tutupnya ya. Nah, itu studnya kita ganti yang baru, dan di tengah-tengah stud itu ada kelar bambu ataupun kelar matahari ya, untuk supaya studnya itu berputar dengan lancar. Nah, ini pernya warna pink, kita menggunakan per ereking ya, supaya itu untuk tarikan ataupun pejetan koplingnya menjadi kecil ya, tidak terlalu keras, jadi lebih enak untuk membawa motor ini ya, bisa batot-batot. Nah, sudah kita kencang semua untuk bobotnya. Kemudian kita tes dulu ya, kita tes, kita pasangkan baknya dulu, tidak usah menggunakan packing ataupun kita pasang awak asengkol. Oke, sudah masuk, tinggal kita tes ya, tes dulu menggunakan pedal stud koplingnya ya. Oke, kita masukkan dulu pedal stud koplingnya. Nah, ini surinya agak bermasalah ya. Oke, sudah masuk, tinggal kita tuas menggunakan obeng ya. Nah, bisa dilihat itu koplingnya sudah bermain ya, sudah bermain, bisa ngopling. Tinggal kita lepaskan lagi dulu bak koplingnya. Oke, sudah terlepas. Lanjut kita untuk pemasangan asengkol ya. Nah, ini asengkolnya, untuk per batetnya kita putar dulu supaya titiknya itu pas. Oke, sudah masuk, tinggal untuk bagian per dari engkolannya tinggal kita tarik ke atas ya, dan kita masukkan ke arah lubang itu. Oke, sudah siap. Kemudian kita pasangkan dulu bak kopling yang tadi ya. Nah, itu pakainya sudah saya lem di bagian baknya ya. Nah, apabila sudah masuk, tinggal kita masukkan saja semua baut-bautnya ya. Nah, ini saya percepat biar tidak terlalu lama, dan kita kencangkan menggunakan T8 ya, seperti awal membuka tadi. Kita kencangkan semua baut-bautnya. Oke, apabila sudah selesai, kita pasangkan lagi pedal studnya dan kita tes ya. Nah, itu ya, koplingnya sudah bermain ya, sudah seperti yang kita tes tadi. Kemudian jangan lupa tutup olinya ya, kita pasang supaya nanti kotoran tidak terlalu masuk. Dan ini dudukan pada tali kopling kita pasangkan dulu, kemudian tali koplingnya ya. Nah, kita masukkan ke arah dudukannya, lalu kita setel di arah suri dan juga mur 12 ya. Apabila kopling ini kurang kejal, tinggal kita tarik lagi ya koplingnya. Nah, ini proses pengetesan menggunakan tali kopling ya. Nah, bisa lihat itu rodanya ya, apabila tuasnya ditarik itu bannya sudah bisa memutar, dan apabila kurang bisa kita setel ya, bisa kita setel di bagian surinya ataupun di mur 12 ya. Nah, tali kopling dan bannya itu diputar lancar ya, berarti motor itu sudah bisa ngopling dengan sempurna ya. Oke, ini sudah selesai. Nah, bisa lihat ya, itu koplingnya sangat enteng. Nah, sekian dulu video dari saya ya.